Kamu mau nggak dibantu Tuhan langsung untuk keluar dari apapun masalah yang kamu hadapi saat ini? Tapi syaratnya satu, jangan pernah minta atau bahkan ngatur jalan keluarnya. Saya tuh jadi ingat ya, beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang datang ke saya, kemudian dia cerita tentang masalahnya. Dan setelah itu, dia minta saya untuk mengajarkan gimana seharusnya dia merangkai kalimat doa secara spesifik, supaya Tuhan itu mengabulkan doa-doanya persis seperti apa yang dia harapkan. Bahkan kalau bisa ya presisi sampai dengan ke teknis caranya. Karena ternyata dia udah nyusun tuh, semua skenarionya di kepalanya dia. Dan tahu nggak gimana respon saya? Saya cuma tanya begini, oke, kalau memang semua skenarionya itu sudah ada di kepalamu, terus buat apa kamu minta ke Tuhan? Kenapa kamu nggak jalanin aja semua skenario itu? Nah, inilah masalah utamanya. Seringkali kita itu terlalu sibuk untuk mengatur, terlalu sibuk untuk memikirkan jalan keluar, sampai lupa kalau pikiran kita itu terbatas. Pikiran kita itu hanya bisa memberikan solusi dari hal-hal yang pernah kita kenal, yang kita rekam selama kita hidup. Makanya kalau kita mengandalkan pikiran kita saja, solusinya ya hanya akan berputar-putar di situ-situ aja. Contoh aja deh, orang yang punya hutang. Pikirannya pasti akan bilang kalau jalan keluar dari hutangnya itu adalah uang. Tapi masalahnya dia nggak ada uang sekarang. Jadi gimana caranya dia itu bisa dapat uang secara instan? Oke, pinjamlah ke temannya, minta ditalangin dulu. Nanti kalau misalkan udah ada uangnya, baru dia bayar. Apakah masalahnya selesai? Tentu enggak. Dia hanya memindahkan masalahnya ke tempat yang lain. Nah makanya, ketika kamu dihadapkan pada suatu masalah yang kamu nggak tahu jalan keluarnya, itu artinya Tuhan minta kamu untuk dengarkan dia dan gunakan caranya. Bukan malah kamu dikte Tuhan. Nih, dengerin saya ya. Bukan kamu yang harus sibuk untuk cari jalan keluar, tapi biarkan jalan keluarnya yang datang menghampirimu. Dan jalan keluarmu itu nggak akan pernah muncul selama kamu itu sibuk ngatur, kamu sibuk memikirkan di mana jalan keluarnya, atau bahkan kamu sibuk panik. Dia justru datang ketika kamu tundukkan pikiranmu, kamu berhenti dulu sejenak, masuk ke dalam hening, lalu dengarkan suara yang ada di dalam dirimu. Karena suara itu bukan berasal dari logikamu, tapi dari kesadaranmu yang lebih dalam, yang terhubung langsung dengan Tuhan.